Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Timnas Indonesia U19 telah menjalani laga kedua di Piala AFF U19 di mana Timnas U19 ini menghadapi Kamboja ya di matchday kedua Piala AFF, dan Timnas Indonesia berhasil menang atas Kamboja dengan skor 2-0 dan berhasil meraih 3 poin yang kedua ya. Dan saat ini Timnas Indonesia di klasmen sementara grup A memimpin dengan perolehan 6 poin. Tentunya ini menjadi peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke semifinal, atau mungkin bisa dikatakan sudah sudah pasti lolos ya, jika dibandingkan dengan perolehan poin dari para pesaingnya ya, Timor Leste, Filipina dan juga Kamboja. Nah, tentu memang kita apresiasi permainan Timnas Indonesia U19 di pertandingan yang kedua ini. Mereka telah berhasil memenangkan pertandingan, tetapi juga memang ada catatan-catatan yang harus diperbaiki oleh Timnas U19, terutama oleh pelatih kepala dari Timnas U19, yaitu Coach Indra Syafri. Sebelum pertandingan memang Indra Syafri ini mengatakan bahwa akan ada rotasi pemain di pertandingan kedua melawan Kamboja ini, tetapi pas begitu keluar starting line up ternyata sama saja ya, tidak ada belum ada rotasi satupun, bahkan pemain yang diturunkan di starting line up-nya melawan Kamboja dengan ketika pertandingan pertama starting line up melawan Filipina sama saja, 11 pemain yang diturunkan itu saja. Nah, memang yang diharapkan itu di turnamen kelompok usia seperti ini ya, kita harapkan adanya rotasi antar pemain gitu. Pelatih memang harus berani untuk merotasi pemain. Tetapi itu juga ya, memang kita kembali lagi, kita sebagai fans, sebagai pecinta sepak bola Indonesia, sebagai pendukung Timnas Indonesia, menghormati apa yang pelatih Indra Syafri lakukan ya. Tetapi kita juga sedikit memberikan masukan, mungkin sedikit memberikan kritik juga ya, kritik yang membangun tentunya ya. Jangan sampai kritik menghujat tetapi berdalih dari kata kritik gitu ya. Tentunya juga kita bebas untuk memberikan kritik, tetapi kritik yang membangun. Nah, salah satunya yaitu pelatih harus berani untuk merotasi pemain. Jangan sampai kejadian ini terulang ketika waktu Timnas Indonesia U16 itu yang masih dipegang oleh Bima Sakti, yang waktu itu tuh memang Bima Sakti ini masih takut ya, mungkin bisa dikatakan takut untuk merotasi pemain, sehingga ketika pemain timnas itu dibutuhkan di laga-laga penting dan beberapa pemain inti ada yang cedera, nah itu mungkin kerugian bagi pelatih tersebut ya, bagi tim juga, sehingga pada saat itu Timnas Indonesia U19 gagal untuk lolos ke Piala Asia U17 gitu. Nah, begitupun juga di pertandingan Timnas Indonesia U19 ini, di pertandingan kedua ya, tentu pecinta sepak bola Indonesia juga mengharapkan adanya rotasi pemain gitu. Dan memang jalannya pertandingan juga Timnas U19 memang terlihat mendominasi di pertandingan tersebut, tapi walaupun mendominasi, para pemain Indonesia itu kesulitan untuk menembus pertahanan dari, atau mungkin strategi parkir bus dari Kamboja ini ya. Walaupun sebenarnya Kamboja juga sesekali melakukan serangan-serangan yang mengagetkan juga ya, serangan counter attack dari Kamboja ini sempat juga ada beberapa kali mengancam gawang dari Indonesia. Tetapi ya selebihnya Timnas Indonesia U19 menguasai jalannya pertandingan. Tapi di babak pertama pun Timnas Indonesia belum membuahkan hasil, belum bisa mencetak gol, dan Timnas Indonesia U19 itu harus menunggu sampai menit ke 70-an ya kalau tidak salah.
70 baru bisa mencetak gol, dan itu pun juga melalui dari pemain belakang ya. Dan 2 gol tersebut ini di menit-menit akhir terjadi melalui skema sepak pojok, melalui skema bola mati, dan 2 gol ini dicetak oleh para pemain bertahan. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan ya, kenapa memang di 2 laga ini mayoritas gol dari timnas U19 itu selalu dicetak oleh para pemain belakang. Memang pemain belakang pun sebenarnya tugas utamanya yaitu adalah untuk menjaga pertahanan dari tim ya. Tetapi kalau misalkan memang situasi tim terutama dari lini depan ini mengalami deadlock, tentu juga para pemain gelandang ataupun para pemain bertahan ini bisa diandalkan untuk membantu serangan agar bisa membuahkan hasil gitu ya. Nah, dan memang terjadi di timnas Indonesia U19 ini, ketika memang lini depan tidak bisa berbuat banyak dan mengalami deadlock, tentu Kadek Arel dan Iqbal Wijangge ini muncul sebagai pahlawan ya, sehingga berhasil untuk memenangkan timnas Indonesia dan meraih 3 poin yang kedua. Nah, tentu juga catatannya yaitu adalah memang terlihat di pertandingan tersebut ya, bahkan mungkin di pertandingan pertama juga, timnas Indonesia ini, Indra Syafri selalu banyak melakukan serangan itu dari sisi sayap ya, dari sisi flank itu, selalu dengan memanfaatkan lebar lapangan gitu. Nah, tentu itu juga sangat tidak efektif ya ketika di pertandingan melawan Kamboja ini, karena memang ya ketika kita buntu melalui serangan sayap ya, yang harus dilakukan adalah kita kenapa tidak mencoba kombinasi passing 1-2 sentuhan, lalu juga kenapa juga tidak mencoba dengan skema umpan-umpan terupas, pergerakan tanpa bola. Nah, itu juga salah satunya Jens Rappen kekurangan suplai bola ya, sehingga mungkin peluang pun yang didapatkan oleh Jens Rappen sangat ya minim juga ya gitu. Bahkan juga dari lini tengah timnas U19 ini kurang begitu atraktif atau kurang begitu efektif. Nah, bahkan ketika pemain diaspora timnas U19 Welber Jardim ini dicadangkan, dan ketika dia dimasukkan, nah itu baru tuh mulai di lini tengah, permainan di lini tengah mulai hidup gitu, sehingga juga ada beberapa aliran bola ke depan. Nah, mungkin ya itu catatannya. Semoga Coach Indra Syafri ini mempelajari hasil dari pertandingan timnas Indonesia U19 melawan Kamboja ini, dan semoga Coach Indra Syafri ini mendengarkan kritik-kritik dari netizen juga ya, karena memang netizen juga begitu mengatakan kenapa selalu mengandalkan serangan-serangan dari sayap, karena itu juga mungkin sudah mulai terbaca ya permainannya. Kenapa tidak mencoba untuk dari lini tengah, lalu juga kombinasi umpan 1-2 sentuhan, bisa juga dengan strategi umpan-umpan terupas, pergerakan tanpa bola itu juga. Karena memang Kadek Arel pun walaupun dia sebagai pemain bertahan, tetapi dia juga bisa tuh berani menguasai bola hingga ke sepertiga akhir. Nah, itu juga penguasaan bola dari Kadek Arel juga cukup bagus. Mungkin dia juga bisa bermain sebagai gelandang juga sebetulnya gitu, walaupun memang tugas utamanya adalah pemain bertahan gitu ya. Kita dukung terus, kita support terus perjuangan dari timnas Indonesia U19. Semoga di pertandingan selanjutnya timnas Indonesia U19 ini lebih baik lagi dari secara organisasi permainan, lebih baik lagi dari segi taktik, dan juga dari segi strategi gitu. Semoga memang Coach Indra Syafri ini punya strategi yang tidak mudah terbaca oleh lawan gitu, sehingga memang tidak kesulitan untuk menjebol gawang lawan. Ya, kita dukung terus, kita support terus perjuangan timnas Indonesia U19 di Piala AFF U19. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.